Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neofarta Mevianjani, mahasiswa Gizi 2018, kelas 4A2, kelompok 10. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisa kadar vitamin C. Untuk lebih lengkapnya, lihat video sampai selesai ya. Topik yang akan kita bahas dalam video kali ini yang pertama gambaran umum, yang kedua tujuan analisa, yang ketiga prinsip analisa, yang keempat prosedur, yang kelima analisa prosedur, dan yang keenam hasil akhir. Asam askorbat atau yang dikenal sebagai vitamin C merupakan salah satu vitamin larut air yang berperan penting untuk kehidupan serta untuk menjaga kesehatan. Di alam, vitamin C dapat ditemukan pada buah dan sayur. Analisa kadar vitamin C adalah uji yang digunakan untuk mengetahui kadar vitamin C dalam suatu bahan. Vitamin C dianalisa menggunakan metode spektrofotometri, HLPC, dan titrasi iodimetri. Titrasi iodimetri menggunakan iodium sebagai oksidator yang mengoksidasi vitamin C dan menggunakan amilum sebagai indikatornya. Tujuan analisa kadar vitamin C yaitu untuk mengetahui kadar vitamin C dalam bahan makanan dan mengetahui faktor yang mempengaruhi kadar vitamin C itu sendiri. Prinsipnya yaitu iodin akan tereduksi menjadi ion iodida ketika ada asam askorbat, di mana saat semua asam askorbat telah teroksidasi, kelebihan iodin akan bereaksi dengan pati membentuk kompleks warna biru kehitaman, yang menandakan titik akhir titrasi. Prosedur analisa kadar vitamin C diawali dengan persiapan sampel. Untuk sampel tablet dilarutkan dalam 200 ml air, untuk sampel jus segar dan jus dalam kemasan disaring terlebih dahulu, kemudian filtrat yang dihasilkan digunakan sebagai sampel. Untuk sampel pupuk dilarutkan dalam 200 ml air. Untuk sampel buah segar ditimbang 100 gram kemudian dihancurkan dalam 50 ml air. Filtrat yang diperoleh akan dihancurkan dalam lampu ukur hingga 100 ml. Selanjutnya, persiapan reagen 1% amilum. Yang pertama, timbang 0,5 gram amilum, lalu larutkan dengan 30 ml air yang telah dipanaskan hingga hampir mendidih. Kemudian, pindahkan ke dalam lampu ukur 50 ml, lalu tambahkan air hingga tanda batas. Campurkan larutan hingga merata. Untuk pembuatan larutan iodin, yang pertama, larutkan 5 gram kalium iodida dan 0,268 KiO3 dengan 200 ml aquades. Lalu, tambahkan 30 ml asam sulfat 3 molar. Pindahkan larutan ke dalam lampu ukur 500 ml, tambahkan aquades hingga tanda batas, dan campur larutan hingga merata. Pindahkan larutan ke Erlenmeyer atau Becker glass dan larutan siap untuk dititrasi. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan larutan standar vitamin C. Yang pertama, larutkan 0,25 gram standar vitamin C dengan 100 ml aquades, lalu pindahkan ke lampu ukur 250 ml, kemudian tambahkan aquades hingga tanda batas. Larutan standar siap untuk digunakan. Selanjutnya, pembuatan larutan standar. Yang pertama, ambil 25 ml larutan standar vitamin C, masukkan ke dalam Erlenmeyer 150 ml. Tambahkan 1 ml amilum 1%, lalu bersihkan biuret dengan sedikit larutan iodin yang dipersiapkan, kemudian diisi sesuai kebutuhan. Catat volume awal. Lakukan titrasi pada sampel hingga mencapai titik akhir titrasi yang ditandai dengan terbentuknya warna ungu kehitaman yang hampir permanen atau minimal 20 detik warna tersebut tidak hilang. Catat volume akhir dan ulangi titrasi minimal 2 kali dengan hasil titrasi berkisar antara 0,1 ml. Nah, selanjutnya prosedur analisa kadar vitamin C itu sendiri. Yang pertama, ambil 25 ml sampel cair yang telah disiapkan, lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Tambahkan 1 ml amilum 1% dan lakukan titrasi dengan larutan iodin hingga terbentuk warna ungu kehitaman yang hampir permanen. Catat volume titrasi dan lakukan perhitungan menggunakan rumus jumlah volume titrasi dibagi jumlah titrasi yang dilakukan. Selanjutnya adalah analisa prosedur. Pada analisa ini, penambahan amilum 1% berfungsi sebagai indikator agar perubahan warna dapat diamati secara jelas. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan saat titrasi. Amilum bereaksi dengan iodium dengan adanya iodida membentuk suatu kompleks yang berwarna biru kuat, yang akan terlihat pada konsentrasi iodium yang sangat rendah. Fungsi penambahan Ki yaitu untuk memperbesar kelarutan iodium yang sulit larut dalam air dan juga untuk mereduksi analit sehingga bisa dijadikan larutan standar.
Adanya penambahan kalium iodat atau KiO3 akan menyebabkan adanya reaksi antara ion IO3- dengan imin sehingga menghasilkan I3- yang akan bereaksi dengan Na2S2O3 saat titrasi berlangsung. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi kadar vitamin C, khususnya pada buah. Kadar vitamin C pada buah segar dipengaruhi oleh jenis buah, kondisi pertumbuhan, tingkat kematangan saat panen, dan penanganan pasca panen. Buah-buahan mentah mengandung kadar vitamin C yang lebih tinggi dibandingkan dengan buah-buahan yang sudah tua. Namun, kadar vitamin C pada buah-buahan akan meningkat sampai buah masak atau matang dan akan menurun pada saat tingkat kematangan telah terlampaui. Hal ini disebabkan karena kadar vitamin C pada buah yang sudah lewat matang atau matang berlebihan akan berubah menjadi glukosa. Nah, yang terakhir adalah contoh gambar-gambar hasil titrasi, di mana larutan warna kuning dalam gelas beker adalah sampel yang digunakan untuk titrasi, sementara larutan yang berwarna kehitaman merupakan larutan hasil titrasinya. Ini adalah referensi yang digunakan. Nah, sudah selesai deh. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.